Shalom, jemaat yang kasih oleh Tuhan Yesus. Sebentar kita akan mengikuti ibadah secara online. Dan sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk kami boleh mengikuti ibadah secara online pada pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Kami berdoa, Kau memberkati seluruh yang melayani pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau memberkati, mengurapi ibadah kami dari awal sampai dengan akhirnya ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Selamat beribadah. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji nama Tuhan. Hari ini kami masih boleh beribadah. Coba dong yang suka cita boleh lambaikan tangannya sambil disuarakan haleluya. Yes, hari kayak mau masuk gerbang-Mu ya Tuhan. Menangkat tinggi panji-panji-Mu ya Bapa. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur.
Kami mau menyembah-Mu Bapa. Kirala beshara kila berla sembah Dia. Percaya Tuhan Engkaulah jawaban Tuhan Yesus atas setiap pergumulan kami, atas setiap doa-doa kami ya Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Yes Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah Roh-Mu bekerja. Sama-sama katakan, Tuhan Yesus Engkaulah jawabannya Bapa. Yes Lord. Shara lagi. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku sama-sama katakan, Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah Roh-Mu bekerja. Ku
Salam, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Kembali kita sudah memasuki bulan yang kedua, minggu yang kedua di tahun 2021 ini. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu supaya ada hadirat Tuhan boleh terjadi pagi hari ini, nama Tuhan dipermuliakan. Kita satu di dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Kami masih ada seperti kami ada karena Engkau memberkati kami dengan kekuatan, dengan berkat yang daripada Tuhan. Makasih Tuhan, sebentar firman-Mu akan diberitakan. Berkati urapi firman-Mu, nyatakan kuasanya supaya setiap kami yang mendengar beroleh kekuatan, tuntunan dan berkat dari Tuhan. Tutup bungkus kami semua dalam kuasa darah-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sekali lagi salam. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Puji Tuhan. Kita akan dengarkan firman Tuhan dengan tema hidup penuh berkat Allah. Teks firman Tuhannya terdapat dalam kitab Keluaran pasal 23 ayat yang ke-25. Haleluya. Begini bunyi firman Tuhan. Keluaran 23 ayat 25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengah kamu, dari tengah-tengahmu. Puji Tuhan. Jadi firman Tuhan berkata bahwa kita harus beribadah kepada Tuhan Allah kita yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka ada berkat Tuhan yang akan diberikan buat kita. Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Jadi puji Tuhan, walaupun kita belum bisa ibadah, haleluya, on-site lagi, tetapi kita bisa beribadah dengan online. Puji Tuhan. Ya, ternyata kalau kita serius dengan firman Tuhan, ada janji Tuhan yang luar biasa. Belum lama ini saya berkhotbah tentang memberi yang terbaik. Waktu saya sampaikan firman Tuhan ini, ada seorang wanita yang terus teringat akan kata-kata kita harus memberi yang terbaik. Puji nama Tuhan, dia akhirnya memberkati gereja di mana kita berada. Karena Tuhan baik, amin saudara. Puji Tuhan. Tujuan daripada firman Tuhan ini supaya pendengar mengerti bahwa haleluya, berkat itu dari Allah. Bagaimana menerima berkat dan menggunakannya dengan benar menurut firman Tuhan. Session yang pertama, ya, poin yang pertama Romawi, arti berkat menurut firman Tuhan. Ya, berkat dalam bahasa Ibraninya barakah, artinya pemberian yang baik dari Allah. Sering dihubungkan dengan karunia kebendaan, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Haleluya. Ulangan 16 ayat 17. Tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Itu dikatakan di dalam Amsal 10 ayat 22. Jadi kalau kita diberkati oleh berkat Tuhan jadi kaya raya, itu tidak masalah. Tetapi kalau kita mencarinya dengan cara yang salah, nah itu baru ada masalah buat kita. Puji Tuhan. Haleluya. Satu ketika anak Abraham itu mengalami masalah
dalam ekonomi dan keuangan. Dia akhirnya pergi ke satu tempat karena ada terjadi kelaparan di Israel. Nah kemudian pada waktu itu terjadi, haleluya, Tuhan sayang kepada Ishak, sehingga pada waktu Ishak mengalami masalah tentang tentang ekonomi keuangan, ada kelaparan di negeri itu, maka Tuhan menyambangi Ishak. Dan Tuhan berkata di dalam Kejadian pasal 26 ayat 12. Kejadian pasal 26 ayat 12. Haleluya. Jadi pada waktu Ishak punya niat di hati untuk pergi ke Mesir, karena biasanya di Mesir ada banyak makanan. Tetapi Tuhan berkata jangan pergi ke sana, tetapi tinggal di tempat itu. Maka Tuhan bilang disuruh menabur. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat 100 kali lipat sebab ia diberkati oleh Tuhan. Luar biasa. Jadi apapun yang terjadi di masa pandemi seperti gini, gitu, di awal-awalnya kami banyak mengalami masalah karena banyak jemaat yang perlu pertolongan. Sampai hari ini kita terus Tuhan berkati sehingga ada sembako. Kita bisa bagikan itu tiap bulan, saudara. Puji Tuhan, Tuhan itu selalu baik. Dia sayang kepada anak-anaknya. Haleluya. Iya. Nah, kemudian Tuhan berfirman lagi kepada Ishak dalam Kejadian pasal 26 ayat yang ke-13. Iya. Dan orang itu Ishak, saudara-saudara, menjadi kaya. Bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Jadi Tuhan memberkati dan tidak separuh-separuh, saudara. Ishak diberkati karena dia melakukan firman Tuhan. Kemudian Tuhan berkata lagi, dan orang itu menjadi kaya, Ishak menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Diberkati Tuhan luar biasa. Nah, ayat-ayat firman Tuhan ini pernah saya sampaikan pada tahun 97-98 pada waktu ada masalah juga ekonomi, masalah juga keamanan di Indonesia. Pada waktu itu Tuhan memberkati jemaat yang mendengarkan firman Tuhan ini dan kemudian merenungkan dan melakukannya, maka dia diberkati dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Puji nama Tuhan. Haleluya. Selain karunia materi, umumnya berupa kemewahan, kelimpahan. Ini kalau dibuat menjadi sangat kaya, itu artinya Tuhan betul-betul mengasihi. Setiap kita ada janji Tuhan yang luar biasa. Janji Tuhan ini kalau kita percayai, kita imani, kita amini, maka itu akan terjadi dalam hidup kita. Haleluya. Efesus 1 ayat 3, saudara. Efesus 1 ayat 3. Haleluya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Jadi Tuhan tidak hanya sekedar memberkati berkat-berkat ekonomi keuangan, berkat-berkat materi, berkat-berkat jasmani, tetapi Tuhan juga mempersiapkan juga berkat-berkat rohani di dalam sorga buat kita. Hari-hari ini kita perlu lebih sungguh-sungguh lagi dekat dengan Tuhan. Karena saudaraku yang dikasih Tuhan, kaya sepertinya, haleluya, kedatangan Tuhan yang kedua kali sudah sangat dekat. Karena itu kita perlu lebih sungguh-sungguh lagi. Haleluya. Dan saya selalu berdoa, dan setiap kali saya berdoa, saya minta ampun kepada Tuhan kalau saya punya salah kepada Tuhan. Kita bersyukur kita masih ada seperti sekarang ini karena Tuhan baik bagi kita. Walaupun di mana-mana terjadi pandemi yang luar biasa, tetapi kita bersyukur. Di jemaat kita tidak terlalu banyak orang yang mengalami masalah seperti ini karena Tuhan menolong dengan cara Tuhan. Haleluya. Ya. 2 Korintus 9 ayat 8. Ya. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Puji nama Tuhan. Nah, kita
di bulan apa nih? Bulan Januari, saudara, itu kita punya beban untuk bayar gedung yang ini, saudara, itu kembali 100%. Jadi kita mesti bayar 25 juta setiap bulan. Ya, puji Tuhan, sampai hari ini kita nggak punya utang karena kita bisa bayar. Untuk bulan yang kedua pun, bulannya baru aja, tapi Tuhan sudah kirim berkat yang luar biasa, sehingga kita berkelebihan dalam berbagai kebajikan, saudara. Tuhan baik, luar biasa. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya mempersiapkan juga setiap bulan untuk jemaat yang perlu pertolongan. Itu untuk bulan ini saudara hampir cukup kayaknya untuk kita bagikan kepada mereka. Kenapa? Waktu saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan sayang kepada jemaat, Tuhan kirimkan berkat dengan cara Tuhan yang luar biasa. Ada aja jalan Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Iya. Ini ada satu ayat yang indah, 2 Korintus tadi 9 ayat 8, sekarang 2 Korintus pasal 8 ayat 9. 2 Korintus pasal 8 ayat 9. Ya, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Yesus rela mati buat saudara dan saya. Dia yang kaya raya, Dia rela menjadi miskin supaya kita menjadi kaya melalui kemiskinannya. Wow, luar biasa. Allah yang kita sembah itu ada Allah yang hidup. Haleluya. Dia juga berkata, aku datang supaya saudara dan saya, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Itu Yohanes 10 bagian B. Puji Tuhan. Haleluya. Ada 2 macam berkat yang saya catat di sini. Yang pertama berkat umum. Berkat umum itu diberikan kepada setiap orang. Jadi siapa aja kalau ada hujan itu dapat berkat sama hujan. Kalau ada panas, panas juga. Nah, hari-hari ini banyak, haleluya, kebanjiran di mana-mana. Kita mesti berdoa buat saudara-saudara kita di tempat lain, saudara. Tapi buat kita di Cibinong, di mana-mana hujannya lebat, di kita cuma gerimis-gerimis saja, saudara. Kenapa? Karena Tuhan sayang kepada kita semua. Mari kita tetap menjadi anak-anak Tuhan yang lebih sungguh-sungguh lagi mengasihi, sungguh-sungguh lagi datang kepadanya. Yang kedua, berkat khusus. Berkat khusus itu umumnya hanya diberikan kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Berkat khusus ini ada 3 jenisnya. Yang pertama berkat rohani buat kita. Kemudian berkat jiwani. Berkat jasmani termasuk berkat kesehatan dan berkat materi atau financial. Ya, blessing and divine healing. Ini yang terjadi, puji nama Tuhan. Kita udah 1 tahun kayaknya ngalami seperti sekarang ini, nggak bisa ibadah dan sebagainya. Haleluya. Kemudian ya dengan pertolongan Tuhan kita bisa melalui hari lepas hari karena Tuhan baik, karena Tuhan sayang kepada kita. Haleluya. Berkat khusus dijanjikan untuk Abraham dan keturunannya. Iya. Kejadian 12 ayat 2 dan 3. Ya, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi kita ada yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dapat berkat Abraham. Berkat Abraham itu luar biasa, saudara. Puji nama Tuhan. Itu sesi yang pertama. Haleluya. Sesi yang kedua, bagaimanakah caranya orang percaya bisa menerima berkat Tuhan? Kita harus memiliki 3 kesadaran, ya, untuk mendapat berkat Allah. Yang pertama, kita harus sadar bahwa status kita sebagai anak-anak Allah. Ya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya,
Jadi yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Itu kesadaran yang pertama. Saudara, kalau kita punya Bapa yang di surga itu adalah Bapa kita, maka kalau kita butuh sesuatu, pasti Tuhan akan berkati kita dengan cara Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Kemudian, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Puji Tuhan. Haleluya. Kesadaran yang kedua, sadar bahwa kita hidup di dalam garis berkat Abraham. Iya. Di ayatnya kita udah baca tuh, Kejadian 12 ayat 2-3. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Jadi setiap ayat yang ada di dalam Alkitab, janji-janji Tuhan itu pasti akan digenapi kalau kita sungguh-sungguh mau mengimani, mengamini akan janji Tuhan ini, saudara-saudara. Luar biasa Tuhan kita. Yang ketiga, kesadaran yang ketiga, sadar bahwa bermacam-macam berkat yang tercatat dalam Alkitab tersedia bagi saudara dan saya. Jadi sadar bahwa bermacam-macam berkat yang tercatat dalam Alkitab tersedia bagi saudara dan saya. Hari-hari ini walaupun kondisi seperti apa, tetapi banyak anak-anak Tuhan yang ada di gereja ini yang diberkati dengan cara Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Iya, puji Tuhan. Ada 7 kunci untuk menerima berkat Allah. Yang pertama, persiapan untuk menjadi kaya di dalam Tuhan. Yang pertama itu berdoa. Matius 7:7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah pintu maka pintu akan dibukakan bagimu. Jadi mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Jadi itu yang pertama, berdoa. Berikut, lakukan Maleakhi 3 ayat 10. Kalau kita diberkati, 1/10 milik Tuhan, kita kembali kepada Tuhan, maka kita akan diberkati dengan cara yang luar biasa. Poin yang kedua itu kita harus rajin. Kenapa banyak orang Kristen yang miskin? Kenapa? Karena mereka tidak rajin. Karena mereka berpikir tidur aja tidak diberkati. Puji Tuhan, jadi kita harus rajin. Yang kemudian kita selalu mengharap berkat-berkat Allah turun atas kita. Amsal 10:22. Ya, poin 4. Mintalah kepada Tuhan untuk menyatakan warisannya yang telah Ia berikan kepadamu. Yang berikut yang 5, hidup rukun, sepakat, unity. Jadi kalau kita hidup rukun bersama, maka ke tempat kita lah, ke rumah tangga kita lah, Tuhan memerintahkan berkat kehidupan selama-lamanya. Jadi bukan dicari, tetapi Tuhan berikan, Tuhan, haleluya, kirimkan ke tempat di mana ada anak-anak Tuhan yang suka unity. Kemudian kita minta hikmat Allah untuk untuk bisnis atau apa yang kita lakukan atau pekerjaan yang kita lakukan. Kalau Allah memberkati dengan hikmatnya, maka segala sesuatunya akan berjalan dengan indah, nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Ya. Yang ketujuh, memiliki belas kasihan, suka memberi. Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Puji Tuhan. Jadi, ya, janji-janji Tuhan itu indah luar biasa. Haleluya. Berikut, ini 7 kunci untuk menerima berkat, dan kemudian sedikit lagi saudara, ini penghalang berkat Allah, false foundation, dasar yang salah.
motivasi yang salah, dasarnya harus Tuhan Yesus Kristus. Itu yang pertama, penghalang berkat karena dasar yang salah. Yang kedua, terhilang atau ya prodigality. Itu terhilang. Jadi anak bungsu dari seorang bapak yang kaya raya, dia punya anak 2, 1 sulung, 1 bungsu. Nah kemudian si bungsu meminta bagiannya, nah kemudian ayahnya memberikan semuanya, akhirnya ya dia jadi terhilang dan kemudian akhirnya jatuh miskin. Nah itu penghalang berkat. Kemudian yang nomor 3, mensia-siakan kepercayaan, talenta atau breach of trust. Ya. Jadi jangan sia-siakan berkat atau talenta yang kita dapat dari Tuhan. Poin 4 ini yang paling utama. Kenapa kita tidak keberkatan? Karena dosa. Bukan karena tangan Tuhan kurang panjang untuk ya menjamah kita, tetapi dosa dan kejahatan kita yang membuat kita ya Tuhan tidak mendengar dan Tuhan tidak bisa menjamah kita. Itu yang keempat. Yang kelima, pelayanan yang tidak sempurna, asal-asalan, imperfect service. Jadi kalau kita diangkat Tuhan sebagai gembala, jadilah gembala yang sungguh-sungguh. Kalau kita dipakai Tuhan untuk jadi worship leader, jadi singer, lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Pelayanan yang sempurna, tidak asal-asalan, itu Tuhan suka menerima yang seperti gitu. Haleluya. Ya kalau kita sudah diberkati saudara, itu bagaimana poin terakhir ini? Bagaimana kita bisa menggunakan berkat dengan benar? Jika kita diberkati, Tuhan mau kita menjadi berkat. Ya. Jika kita diberkati, Tuhan mau kita menjadi berkat. Belum lama ini saya rindu untuk memberkati ada beberapa orang saudara. Duitnya nggak ada. Aduh, saya bilang ini aku kepengen memberkati Tuhan, tapi aku nggak ada duit sama sekali. Ya puji Tuhan, kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan kirim berkat yang luar biasa. Lebih dari cukup untuk masalah 2 pribadi ini saudara. Dan pada waktu kami memberkati mereka, Tuhan juga memberkati lebih lagi. Karena Tuhan, haleluya, suka kita menjadi berkat kalau kita diberkati. Yang kedua, itu bagaimana kita bisa menggunakan berkat dengan benar. Dengan cara menabur seperti Ishak. Jadi kita berkati orang-orang yang butuh pertolongan Tuhan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kita adalah bendahara Tuhan, bukan pemilik. Kita harus kelola, gunakan berkat yang Tuhan beri untuk kemuliaan namanya. Ini tentang kalau kita memberi, kita diberkati saudara, itu luar biasa. Belum lama ini memang kita lagi butuh dana untuk banyak hal, saudara. Nah, kemudian ada seseorang yang minta nomor rekening saya kirim, kemudian apa yang terjadi? Dia kirim berapa duit waktu itu ya? 15 juta kalau nggak salah. 2,5 juta buat papi, 2,5 juta untuk mami, 10 juta untuk beli sembako. Udah saya belikan sembako, masih bisa dibagikan, masih ada. Nggak tahu masih ada sisa apa nggak tuh duitnya. Karena saya belum lihat di rekening. Jadi Tuhan itu baik luar biasa. Kalau dia menyampaikan sesuatu dan sesuatu itu kita lakukan, maka kita diberkati luar biasa. Ya. Kalau sudah diberkati, harus gimana lagi? Coba Yeskil 44 ayat 30 ada nggak? Ya, puji Tuhan. Dan yang terbaik dari buah sulung apapun, dan segala persembahan khusus dari apapun, dari segala persembahan khususmu adalah bagian imam-imam. Juga yang terbaik dari tepung jelaimu harus kamu berikan kepada imam supaya rumah-rumahmu, haleluya, mendapat berkat. Puji Tuhan, haleluya. Jadi terakhir
ada ayat firman Tuhan dari Maleakhi 3 ayat 10. Ya, saya sampaikan, kalau bisa dibaca, enggak usah ditukan. Berikan kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, pajak kepada pemerintah, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Ya, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Jadi ya, Maleakhi 3:10 itu bercerita tentang apa yang harus kita berikan kepada Tuhan. Nah, saya sebagai pendeta waktu itu diminta untuk bayar pajak, saudara. Sampai sekarang masih dibayar, tapi masih tetap dihitung pajaknya. Tapi sampai sekarang masih nol juga, saudara. Itu yang terjadi. Jadi kita lakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Kalau ini kita lakukan, maka sebentar lagi kita akan diberkati. Sebentar lagi pandemi itu akan selesai dan berkat Tuhan akan tercurah berlimpah bagi kita semua. Tapi ada juga yang menakutkan tuh, katanya 30 tahun baru pandeminya habis katanya. Inilah renungan firman Tuhan yang boleh saya sampaikan, kiranya jadi berkat buat kita semua. Nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Di Tuhan. Ya. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini minggu yang kedua itu kita bersama-sama dengan GBI Daun Bogoraya dan GBI Lautan, itu kita sama-sama perjamuan kudus. Puji Tuhan, mari kita dengarkan formula untuk baptisan, untuk perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita memasuki perjamuan kudus, maka apa yang Tuhan kehendaki adalah kita selalu mengingat-ingat akan Tuhan Yesus Kristus. Perjamuan kudus adalah satu peringatan. Saudara, kalau kita ingat kebaikan Tuhan, makin kita mengingat, saudara akan lebih lagi mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Perjamuan kudus adalah suatu sakramen. Sakramen artinya satu tanda dari yang suci yang menyalurkan berkat anugerah Tuhan bagi mereka yang percaya. Kalau saudara percaya dan makan minum tubuh dan darah Tuhan Yesus, saudara akan diberkati. Tuhan menghendaki kita makan minum dengan cara yang benar. Kalau saat ini kita masih punya ganjalan di hati, mari kita bereskan di hadapan Tuhan supaya saudara diberkati. Haleluya. Mari saudara jemaat yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada saat ini, mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Kita merenungkan apakah masih ada dosa yang tersembunyi yang belum kita bereskan di hadapan Tuhan. Haleluya, yuk kita satu di dalam doa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebentar kami akan, haleluya, masuk dalam perjamuan kudus. Engkau mau supaya kami melakukannya dengan cara yang benar, Tuhan. Kalau masih ada akar pahit, kemarahan, kebencian, haleluya, yang masih belum kami bereskan di hadapan hadirat-Mu, kami mau mengaku saat ini, Tuhan. Ampuni kami dari segala dosa dan salah yang pernah kami perbuat. Sucikan, kuduskan hidup kami dalam kuasa darah yang kudus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, sekarang setiap dosa kami sudah diampuni, kami sudah dikuduskan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kiranya Engkau memberkati setiap jemaat-Mu yang akan ikut serta dalam perjamuan kudus pada saat ini. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Karena itu layakkan setiap anak-anak-Mu untuk makan minum perjamuan kudus. Haleluya. Nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan. Haleluya. Ya. Ya. Puji Tuhan. Ya, mari kita siapkan yang di rumah-rumah roti, atau kalau tidak ada roti kita pakai snack. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, itu bahwa
Tuhan Yesus pada waktu dia diserahkan mengambil roti, mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan setelah itu, dia mengucap syukur atasnya. Dia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga dia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bukan cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus. Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau luar biasa. Kami sudah menikmati perjamuan kudus pada pagi hari ini. Biarlah kiranya kasih sayang-Mu terus Kau nyatakan berlimpah-limpah Tuhan. Terima kasih. Bapa, Tuhan Yesus Roh Kudus, terima kasih buat berkat perjamuan kudus yang boleh kami dapatkan pada pagi hari ini. Ya, kelemahan-kelemahan kami Engkau sudah beri ganti dengan kekuatan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yang lemah dikuatkan, yang beban berat diberikan kelegaan. Bahkan hubungan kami dengan Engkau sudah dipulihkan. Hubungan kami dengan sesama anak-anak-Mu di gereja GBI Jalan Tapor dan cabang rantingnya juga sudah dipulihkan. Dan kami bersyukur untuk itu semua. Nama Tuhan kami permuliakan. Terima kasih buat segala berkat yang sudah Engkau limpahkan atas kami. Tutup bungkus semuanya dalam kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah terberkati oleh kebenaran firman Tuhan dan juga perjamuan kudus hari ini. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan secara online. Sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami ucap syukur Tuhan untuk ibadah kami pada hari ini, untuk pujian penyembahan Tuhan, untuk firman Tuhan, untuk perjamuan kudus Bapa. Terima kasih untuk hadirat-Mu di tengah-tengah kami Bapa. Sebentar kami akan memberikan persembahan ya Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Biar apapun yang kami tabur itu dapat membantu pelayanan-Mu di luar sana Bapa. Terima kasih, kami ucap syukur, terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Beri
Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk ibadah pagi hari ini ya Tuhan, yang boleh kami lakukan secara online. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang menguatkan kami ya Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Lukas Karsono ya Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini ya Tuhan, yang begitu menguatkan kami ya Tuhan, menyejukkan kami dan memberkati setiap umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih juga untuk berkat perjamuan kudus yang sudah kami rasakan hari ini ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau terus memberkati kehidupan kami ya Tuhan. Kami sekali lagi berdoa untuk hamba-Mu ya Tuhan, berkati dengan berlimpah-limpah ya Tuhan. Bapak, kami bawa untuk seluruh pelayan-Mu ya Tuhan yang melayani pada pagi hari ini ya Tuhan. Berkati semuanya Tuhan, dari WL, singer, pemusik, semuanya Tuhan terlibat pada hari ini ya Tuhan. Engkau berkati dengan berlimpah-limpah ya Tuhan. Kami bawa untuk setiap pemimpin rohani kami ya Tuhan. Bapak Rubin Adi Abraham dan wakilnya Tuhan. Pak Niko dan ketiga wakilnya ya Tuhan. Pak Rusli ya Tuhan dan wakil-wakilnya ya Tuhan. Hamba-Mu Pak Lukas Karsono ya Tuhan. Gembala cabang, gembala ranting ya Tuhan. Bahkan sampai gembala kul ya Tuhan. Engkau memberkati dengan berlimpah-limpah ya Tuhan. Kami bawa bangsa kami yang kami kasih Indonesia ya Tuhan. Berkati bangsa kami ya Tuhan. Pulihkan bangsa kami ya Tuhan. Engkau memberkati bangsa kami dari Sabang sampai dengan Merauke ya Tuhan. Memberkati pemimpin bangsa kami ya Tuhan. Bapak Jokowi dan Ma'ruf Amin ya Tuhan. Berkati dengan hikmat yang daripada-Mu ya Tuhan, untuk pemimpin bangsa kami ya Tuhan, untuk boleh menyelesaikan seluruh masalah yang ada di bangsa kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, pandemi ini akan segera berlalu ya Tuhan. Krisis ekonomi akan segera berlalu ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur juga untuk persembahan yang diberikan oleh umat-Mu ya Tuhan. Berkati dengan berlimpah-limpah ya Tuhan. Bapak, sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami ya Tuhan. Dan sebelum kami mengakhirinya Tuhan, kami rindu menerima berkat yang daripada hamba-Mu. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan segera mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Sebelum kita akhiri, kita siapkan hati kita untuk terima berkat Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, melalui kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan bimbingan, penghiburan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian, sejak pagi ini sampai Maranatha, bahkan sampai kekal selamanya. Kita yang percaya dan berkati, sama-sama kita katakan, amin.